Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa berdiri tegak di sini. Tentunya, jangan lupa kita komen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kami ingin melanjutkan pencarian di mana Suro berada. Sebenarnya kami mencari Suro dari kemarin itu belum ada, atau kita belum mendapatkan petunjuk-petunjuk yang akurat. Iya benar. Dari kemarin kita hanya berjumpa dengan sosok-sosok yang kebanyakan dari golongan putih, namun mereka tidak tahu di mana keberadaan kerajaan atau raja yang menyandra Suro, teman-teman. Jadi kemarin mungkin teman-teman yang sudah nonton videonya, ya seperti itu yang teman-teman lihat dan teman-teman dengar. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa bertemu dengan Suro, selamatkan Suro kembali ke rumah, teman-teman. Dan untuk sampai saat ini mungkin saya mengatakan kembali kenapa di sini kita hanya berempat, berlima dengan Bawor. Yaitu karena seperti biasa kita berbagi tugas, yang satu berdoa dan kita yang menjalankan. Mudah-mudahan dalam doa dan kita yang menjalankan di sini, mudah-mudahan bisa lancar dan Mbak Wongso sedang melakukan sesuatu, bisa dikatakan semedi. Mudah-mudahan beliau mendapat petunjuk-petunjuk, amin, agar bisa secepatnya menyelamatkan Suro. Amin. Jadi tidak lupa untuk kami meminta doa kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kami dalam perjalanan lancar, amin, tidak ada halangan suatu apapun yang mungkin bisa mengancam nyawa kami. Mungkin seperti itu saja. Ada tambahan dari yang lain? Sudah cukup jelas. Sudah cukup. Kita tidak usah berlama-lama dan langsung mencari keberadaan Suro, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di depan sana ada satu sosok yang saya rasa sosok yang di depan sana sosok yang baik, karena dia yang saya rasakan berenergi sangat positif. Mudah-mudahan saja dari sosok ini kita bisa mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Suro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dengan mau menjawab pertanyaan kami, mau menjawab salam kami. Ya, kami tahu tempat ini tempat yang sangat berbahaya untuk bangsa manusia. Namun kami memang benar-benar terpaksa, karena ada saudara kami yang berada di wilayah ini, dan nampaknya saudara kami itu disandra oleh salah satu penguasa di tempat ini, teman-teman. Silahkan jika dengan berkenan, mungkin akan lebih baik kita berbicara secara langsung dengan masuk ke raga salah satu dari kami.
Alhamdulillah. Terima kasih dengan sudah mau memasuki salah satu raga dari teman kami. Ya. Sebenarnya apa yang kalian cari? Ya, Dan siapa saudara kalian yang disandra oleh penguasa di wilayah ini? Ya, jadi yang kami cari adalah salah satu sahabat dari kami yang bernama Suro. Kami mencari beliau. Apakah kalian yakin bahwa saudara kalian memang benar-benar disandra di wilayah ini? Ya, sebenarnya dari sosok-sosok yang sudah kami temui, meskipun mereka tidak menjelaskan bahwasanya saudara kami bahwa berada di tempat ini, akan tetapi mereka memberitahukan kepada kami hanya sedikit tentang sahabat kami yang berada di tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Bagaimana mungkin bangsa manusia sengaja masuk ke tempat ini? Apalagi saudara kalian, kenapa bisa disandra oleh penguasa di wilayah ini? Sebelumnya, kenapa saya hadir di sini? Karena saya mencium ada sesuatu, benda yang kalian bawa. Mohon maaf, sorban, kami hanya membawa sorban dan hanya air. Dari apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat, seperti cahaya putih menyelimuti pada saat kalian berjalan. Memangnya kalau boleh tahu itu apa? Kalau tidak salah, kalian membawa khirqah. Khirqah. Bukankah kami hanya membawa sorban dan juga air suci? Ya, saya tahu. Apakah benar yang kalian bawa adalah milik dari Nabi Musa alaihissalam? Iya, jadi ini sini, sorbannya, apakah seperti ini yang jenengan maksud ini? Ya, benar. Saya tidak salah merasakan dan tidak salah melihat bahwa benda yang kalian bawa adalah benda yang sangat istimewa. Benda yang dulu dimiliki oleh Nabi Musa. Mohon maaf, kalau boleh tahu keistimewaannya apa saja? Sungguh luar biasa manfaat dan keistimewaan benda yang sudah kalian miliki itu. Tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Namun, apakah kau tidak? Saya rasa tidak pantas kau menanyakan hal seperti itu. Baik. Karena benda itu adalah benda peninggalan dari Nabi Musa. Yang sesungguhnya khasiat, manfaat, dan keistimewaan sudah tidak bisa kalian ragukan lagi. Iya, baik. Lalu, mohon maaf sebelumnya, apakah kami bisa menolong saudara kami yang bernama Suro dengan kedua benda ini? Kalian berurusan dengan makhluk. Makhluk yang mungkin kebanyakan di sini memiliki kerajaan. Dan kerajaan yang bergolongan hitam. Ya. Itu tidak mudah kalian nanti akan hadapi. Jadi, jika kalian meminta petunjuk dariku, mungkin akan lebih baik kalian temui saja Syekh Jafar Mukhlis. Syekh Jafar Mukhlis. Ya. Mohon maaf, beliau itu berada di mana? Baiklah, saya akan beritahu kalian.
Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan siapa itu Jafar Mukhlis. Baik. Kenapa saya menganjurkan kalian menemui Syekh Jafar Mukhlis? Karena beliaulah satu-satunya makhluk yang pernah berurusan dengan semua pemilik atau penguasa wilayah ini. Jadi mungkin beliau sangat mengetahui sisi buruk, sisi baik dari penguasa-penguasa di wilayah ini. Mudah-mudahan sekali. Kalian bisa berjalan ke arah barat sana. Baik. Berjalanlah sampai nanti kalian bisa merasakan sesuatu yang berbeda di sana. Dan sesuatu yang berbeda itu, jika kalian sudah bisa merasakan, kalian sudah tidak jauh lagi dengan Syekh Jafar Mukhlis. Baik. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Namun, kembali lagi saya berbicara tentang Hirhoh dan air suci. Nggih, monggo. Benda yang kalian bawa, saya harap kalian bisa manfaatkan dan pergunakan benda itu dengan bijak dan baik. Insya Allah. Karena benda itu bukan sembarang benda. Kalian juga pasti tahu, walaupun kalian bertanya kepadaku keistimewaan, kelebihan, dan manfaat dari Hirhoh itu, saya sangat meyakini kekuatan yang berada di dalam benda itu sangat luar biasa. Jadi, jika benda itu sampai jatuh ke tangan makhluk yang tidak pantas untuk memilikinya, akan terjadi sesuatu yang tidak baik ke depannya. Insya Allah kami akan menjaganya dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi benda itu bisa dimiliki oleh manusia-manusia yang hanya memikirkan dunia dan materi. Karena keutamaan dari benda yang kalian bawa itu adalah keduniaan, materi, dan jabatan. Dan masih banyak lagi manfaat yang terkandung di dalam Hirhoh itu. Ya, saya harap kalian bisa pergunakan benda itu dengan baik. Dan kalian jangan sampai memberikan benda yang sangat istimewa itu kepada tangan yang salah. Insya Allah kami akan memilah dan memilih siapa yang nantinya pantas untuk memiliki kedua benda tersebut. Baiklah, saya mohon pamit. Jika ada salah dan kurangnya, saya meminta maaf kepada kalian. Kalian bisa berjalan ke arah barat untuk bisa bertemu dengan Syekh Jafar Mukhlis. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jadi intinya sosok tersebut tadi memberitahu kepada kami bahwasanya sorban yang kami bawa adalah mempunyai nama lain. Nama sorban tersebut ternyata sorban Hirhoh, Mas Dobleh. Yang menjelaskan itu siapa? Ya, jadi yang menjelaskan adalah sosok tadi, dan sosok tadi tersebut juga
memberitahu kepada kita bahwasanya kita harus ke arah barat ya. Iya, barat ya teman-teman. Untuk menemui sosok Syekh Jafar Mukhlis. Karena beliau tadi berbicara bahwasanya Syekh Jafar Mukhlis lebih tahu. Sebenarnya beliau juga tadi menjelaskan banyak tentang sorban tersebut atau sorban Tirkoh. Itu banyak sebenarnya Mas. Berarti beliau mengatakan kita harus menemui Syekh Jafar Mukhlis. Iya. Dan di sana nanti kita akan mendapat petunjuk. Iya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan saja seperti itu ya. Kita segera mendapatkan petunjuk untuk segera menyelamatkan Suro. Namun ini yang ingin saya tanyakan. Apakah beliau tidak salah? Benda yang kita bawa, beliau mengatakan mempunyai nama lain. Nah, maka dari itu, apakah sama benda yang beliau maksud itu adalah milik Nabi Musa? Iya, benar sekali. Beliau menyebutkan seperti itu juga pada kami. Oh, iya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya saya nonton sendiri ya. Iya. Baiklah teman-teman, mungkin kita akan beristirahat dulu di sini ya. Karena teman-teman juga sudah mendengar suara azan dan kita pun mau bersiap-siap membersihkan diri terlebih dahulu dan melaksanakan ibadah. Jadi ditutup aja dulu, kita istirahat. Alhamdulillah teman-teman ya, kita di sini sepertinya ditemui atau dihadang oleh makhluk, dan sepertinya makhluk ini adalah makhluk yang baik. Kenapa saya mengatakan baik? Karena dari energi yang kita rasakan dan juga dari penampilan yang kami lihat, sepertinya dia adalah makhluk yang baik. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami cari? Ya, mohon maaf. Kami di sini sedang mencari teman kami atau saudara kami yang bernama Suro, yang diculik atau yang dibawa, bahkan atau yang disembunyikan oleh makhluk-makhluk yang jahat di sekitar tempat ini. Dan tujuan kami di sini ingin menyelamatkannya. Mohon maaf sebelumnya, bolehkah kita berkenalan terlebih dahulu? Nama saya Yoga atau Mbak Wongso, dan ini teman saya ada Caplang, Trimok, Kislamet, Bawor, dan juga Dobleh. Oh, Syekh Jafar Mukhlis. Ya, mohon maaf tadi jenengan sebelum memperkenalkan diri atau sebelum kita berkenalan, jenengan tadi sempat mengatakan bahwa kalau begitu kalian harus berhati-hati. Maksudnya bagaimana? Alhamdulillah. Mohon maaf ini. Bentar, Syekh. Mohon maaf Syekh, untuk melanjutkan pembicaraan kita tadi, bahwasanya tadi jenengan mengatakan bahwa kalau begitu kalian harus berhati-hati. Maksudnya di sini apa, Syekh? Saya mohon dijelaskan. Baik. Mereka yang membawa saudara kalian yang bernama Suro akan membunuhnya pada saat malam 1 Suro. Apalagi malam 1 Suro bebarengan dengan malam Jumat Kliwon. Mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempurnaan itu. Masya Allah.
Apa maksudnya ini, Syekh? Malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon adalah waktu yang sangat istimewa bagi mereka yang melakukan ritual kejahatan. Mereka percaya bahwa darah Suro akan memberikan kekuatan besar bagi mereka. Astagfirullahaladzim. Berarti kita harus segera menemukan Suro. Iya, benar. Masya Allah. Ya, benar, Pak. Terus tepatnya. Malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon memang dipercaya oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan mistis. Namun perlu diingat bahwa kepercayaan ini tidak selalu terkait dengan ajaran agama yang benar. Ya, betul sekali, Syekh. Memang seperti itu. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk tidak mempercayai hal-hal yang tidak ada dasarnya. Kita harus selalu berpegang pada ajaran agama dan tidak terjebak dalam kepercayaan yang tidak benar. Lalu apa yang membuat malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon ini sepertinya begitu istimewa bagi mereka, terutama yang melakukan ritual-ritual yang tidak baik? Ya, mereka percaya bahwa waktu-waktu tertentu memiliki energi yang kuat dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan ajaran agama yang benar. Nggih, benar. Memang kami juga sependapat dengan jenengan. Berarti ini atau malam 1 Suro yang sering digunakan untuk ritual-ritual itu berarti hanya berlaku kepada yang mempercayainya saja. Jika mereka percaya bahwa malam 1 Suro dan malam Jumat Kliwon memiliki kekuatan mistis, maka mereka akan merasakan efeknya. Mungkin seperti itu, saya. Kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan seseorang dapat mempengaruhi tindakan dan hasilnya. Namun kita harus selalu berhati-hati dan tidak terjebak dalam kepercayaan yang tidak benar. Iya, benar, saya. Insya Allah. Berarti mereka yang membawa Suro itu benar-benar mempercayai bahwa malam ini adalah malam yang sangat istimewa untuk memanfaatkan kelebihan dari Suro, atau mungkin lebih tepatnya mereka akan segera membunuh Suro dan mengambil sesuatu yang diinginkan oleh mereka yang jahat itu, Syekh. Astagfirullah. Lalu bagaimana, Syekh? Apakah malam 1 Suro memiliki makna yang lebih dalam atau memiliki makna dalam Islam? Malam 1 Suro memiliki makna yang dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama pada zaman Wali Songo. Mereka menggunakan malam 1 Suro sebagai waktu untuk introspeksi diri mereka, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti seperti itu, Syekh. Wali Songo mengajarkan bahwa malam 1 Suro adalah waktu untuk memperbarui diri, meninggalkan kebiasaan buruk, dan mengajarkan untuk selalu berpegang pada ajaran agama. Dan
tidak terjebak dalam kepercayaan yang tidak benar. Insya Allah. Lalu mohon maaf, apa yang membuat malam 1 Syuro begitu istimewa seperti yang tadi saya katakan? Namun di sini kenapa begitu istimewa pada zaman Wali Songo? Malam 1 Syuro dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan rahmat-Nya. Wali Songo mengajarkan untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik, sehingga kita dapat mempercayai kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Nggih, Syekh. Insya Allah kami memahami tentang makna malam 1 Syuro dan ajaran-ajaran Wali Songo. Dan insya Allah kami juga siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang dan menyelamatkan Syuro dengan kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing dan juga kekuatan dari sorban milik Nabi Musa dan mungkin juga dengan air suci Nabi Musa. Dan kalau boleh kami tahu dan kalau jenengan berkenan menjelaskan, malam 1 Syuro ini memiliki makna apa dalam agama Islam dan kira-kira apa saja? Baik, saya akan menjelaskan. Malam 1 Syuro dianggap sebagai waktu untuk introspeksi diri, memohon ampunan dan memperbaiki diri. Malam 1 Syuro dianggap sebagai waktu untuk memperbarui diri, meninggalkan kebiasaan buruk dan meningkatkan amal baik. Malam 1 Syuro dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam 1 Syuro dianggap juga sebagai waktu untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Ya, mohon maaf Syekh. Berarti selain yang sudah dikatakan tadi bahwasanya malam 1 Syuro itu mempunyai makna seperti malam untuk introspeksi diri, lalu malam untuk memperbarui diri, dan yang ketiga malam untuk berdoa dan memohon ampunan, lalu yang terakhir malam untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Dan mengapa banyak yang memanfaatkan malam 1 Syuro menjadi istimewa untuk melakukan kejahatan? Atau begini, kenapa orang-orang yang ada kaitannya dengan goib itu sepertinya menganggap malam 1 Syuro itu adalah malam yang benar-benar sangat istimewa bagi mereka? Sayangnya ada beberapa orang yang salah memahami makna malam 1 Syuro dan menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Mereka percaya bahwa malam 1 Syuro memiliki kekuatan mistis yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya. Namun sebenarnya itu adalah kepercayaan yang tidak benar. Nggih, Syekh. Allahu Akbar. Mereka yang melakukan kejahatan pada malam 1 Syuro seringkali terpengaruh oleh kepercayaan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar agama yang kuat. Mereka juga mungkin terpengaruh oleh keinginan untuk mencapai
kekuasaan atau keuntungan pribadi. Ya, benar Syekh. Dengan apa yang telah Jenengan sampaikan, saya sekarang mengerti bahwa ternyata malam satu suro yang seharusnya mungkin lebih tepatnya kita harus berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik oleh mereka-mereka yang tidak baik pula. Jadi menurut agama, malam satu suro adalah waktu untuk introspeksi diri, memperbaharui diri, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang memanfaatkan malam satu suro untuk hal yang tidak baik, mereka percaya bahwa malam itu memiliki kekuatan mistis yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun itu berarti melakukan ya mungkin kejahatan, saya. Ya. Saya setuju. Dan memang benar, malam satu suro memiliki makna yang dalam dan positif menurut agama. Namun dapat disalahgunakan oleh mereka-mereka yang memiliki tujuan tidak baik. Nggih, Syekh. Masya Allah. Mohon maaf, Syekh. Bolehkah saya bertanya? Silahkan. Kenapa dan untuk apa mereka yang jahat, yang mungkin bisa kita sebut saja para dukun-dukun, mereka itu para dukun-dukun memanfaatkan malam satu suro ini dengan berbeda. Kenapa nggak sama dengan umat Islam yang seharusnya berdoa meminta ampunan dan meminta petunjuk atau sebagainya? Mereka yang jahat seperti para dukun memanfaatkan malam satu suro dengan berbeda karena mereka mempercayai bahwa malam itu memiliki kekuatan mistis yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya. Seperti memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh mereka. Juga mungkin percaya bahwa dengan melakukan ritual tertentu pada malam satu suro, mereka dapat memperoleh kekuatan supernatural atau menghubungi makhluk lain. Iya. Berarti bagaimana sih? Namun perlu diingat bahwa kepercayaan ini tidak memiliki dasar agama yang kuat dan dapat membawa orang ke dalam kesesatan dan kejahatan. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan tidak terjebak dalam kepercayaan yang tidak benar. Nggih, Syekh. Alhamdulillah. Sekarang saya mungkin sedikit mengerti bahwasanya ternyata malam satu suro mungkin semua orang juga tahu bahwasanya malam satu suro ini ya malam yang sangat istimewa kalau dibandingkan dengan malam-malam biasa. Yaitu kami sebagai makhluk hidup atau manusia itu terkadang kita mendengar omongan-omongan orang bahwasanya di malam satu suro ini banyak orang-orang yang mencari pesugihan dengan cara mungkin ada yang menyebarkan sesuatu, contohnya kayak beras kuning ataupun uang, mereka sebarkan di jalan-jalan yang sekiranya nanti orang yang melewati situ bisa celaka dan menjadi tumbal oleh mereka-mereka yang sengaja memasang itu. Ya. Berarti itu termasuk golongan malam satu suro yang istimewa untuk melakukan kejahatan. Ya. Namun mungkin buat para orang-orang lain ataupun
kiai-kiai atau ustadz atau orang yang benar-benar memahami agama Islam, ya mereka juga menganggap malam 1 Syuro ini adalah malam yang sangat istimewa untuk saatnya berdoa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga malam yang akan dijadikan malam yang sangat membahagiakan untuk umat Islam yang baik. Dan mohon maaf kenapa jenengan tiba-tiba datang ke sini, lalu saya perhatikan tadi jenengan tiba-tiba membahas soal malam 1 Syuro. Apakah karena malam ini adalah malam 1 Syuro, atau jika kita bertemunya setelah malam 1 Syuro pun jenengan akan menyampaikan ini? Sebenarnya tujuan utama saya mengatakan malam 1 Syuro adalah malam yang sangat istimewa, yaitu, bukankah saudara kalian sedang tertimpa masalah? Iya, betul. Dan saudara kalian saat ini sedang terpengaruh oleh sosok penguasa wilayah tempat ini. Jadi, jika kalian sampai terlambat menyelamatkan saudara kalian, mungkin saudara kalian tidak akan pernah lagi bisa untuk kalian selamatkan. Mohon maaf saya ingin sedikit mungkin meluruskan. Saya khawatir nanti teman-teman saya atau banyak orang yang menyalahpahamkan dengan diskusi ini. Seperti halnya tadi jenengan menyampaikan bahwasanya untuk orang yang baik mungkin malam 1 Syuro ini dijadikan waktu yang tepat untuk berdoa. Namun untuk makhluk yang jahat juga ini adalah malam 1 Syuro yang istimewa untuk melakukan ritual kejahatan. Dan mungkin jika ini tidak dijelaskan, banyak orang juga yang menganggap jenengan atau mungkin saya bahwa, loh bagaimana tadi jenengan mengatakan seperti itu, tapi kenapa jenengan bisa mengatakan bahwa malam 1 Syuro ini ada kemungkinan besar Syuro tidak bisa diselamatkan jika melewati malam 1 Syuro? Itu maksudnya bagaimana? Apakah jenengan hanya takut dengan kemungkinan yang terjadi pada Syuro karena kebiasaan makhluk jahat akan berritual pada malam 1 Syuro? Ya, karena semua makhluk-makhluk sangat mengerti malam 1 Syuro adalah malam yang istimewa bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Seperti yang kau katakan tadi, melakukan ritual, melakukan sesuatu yang mereka anggap bisa berdampak besar pada hari-hari selanjutnya. Iya, namun jenengan tetap percaya kan bahwasanya malam 1 Syuro itu untuk hal-hal yang baik, bukan untuk yang hal-hal buruk. Dan saya yakin jenengan juga sebenarnya kalau kita tarik garis besarnya adalah mungkin jenengan tidak percaya bahwasanya Syuro akan dalam bahaya jika melewati malam 1 Syuro. Mungkin jenengan menjelaskan ini bahwasanya ya karena kebiasaan mereka seperti itu, jadi jenengan yang ditakutin jenengan hal ini bisa terjadi pada Syuro seperti itu. Ya udah teman-teman, mungkin kita sudah bisa memahami apa yang telah Syekh Jafar sampaikan kepada kami. Lalu kita sudah mendengar bahwasanya malam 1 Syuro ini akan dijadikan oleh mereka waktu yang tepat untuk membunuh Syuro. Dan kebetulan malam ini juga malam 1 Syuro, berarti kita harus benar-benar cepat-cepat menemukan Syuro dan menolong Syuro sebelum Syuro dibunuh
oleh mereka. Lalu apakah kami boleh menanyakan kemana kita harus pergi atau melangkah untuk kira-kira bisa bertemu dengan mereka yang membawa suro atau bertemu dengan suro langsung? Kalian berjalanlah ke arah barat. Nanti di sana kalian akan mendapatkan petunjuk dan sesuatu untuk bisa kalian lakukan di tempat itu. Baik, mungkin kita akan langsung melanjutkan perjalanan ini. Apakah ada pesan-pesan dari jenengan untuk kami? Mungkin saya hanya berpesan, tetap berhati-hati, karena wilayah ini dipenuhi penguasa-penguasa yang sangat kejam dan keji. Siap, insya Allah kami akan sangat berhati-hati di tempat ini. Berhati-hatilah. Jika sudah kalian merasa cukup atau tidak ada hal lain yang ingin kalian tanyakan, saya pamit. Ya, mohon maaf, mungkin terakhir satu. Silakan. Di sini sepertinya banyak makhluk-makhluk yang sangat baik juga. Tadi sebelum saya bertemu dengan jenengan, saya juga bertemu dengan mungkin ada 20 sampai 25 sosok yang datang hanya ingin melihat kami. Awalnya kami kepedean karena sosok baik pada datang satu-satu menemui kami. Kami sangat bangga dan hampir tidak sadar bahwa ternyata mereka itu datang kepada kami yang pertama untuk melihat sorban yang kami bawa, yaitu sorban Kirkoh Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Jadi seperti itu. Saya apa kira-kira jenengan tahu mengapa mereka makhluk-makhluk baik pada kepengen melihat sorban yang kita bawa ini? Sedangkan jenengan sendiri yang saya yakin juga jenengan tahu bahwasanya kita memiliki sorban itu, namun jenengan tidak menanyakan sama sekali tentang sorban itu. Ya, kenapa saya tidak menanyakan benda yang kalian baru dapatkan? Karena saya sangat meyakini bahwa kalian manusia-manusia berhati bersih. Jadi, saya merasa tidak pantas untuk menanyakan. Karena sesuatu benda yang istimewa, pasti mereka yang memilikinya juga sangat istimewa. Dan bukan hanya para makhluk bergolongan putih yang penasaran dengan kehadiran kalian, namun sosok bergolongan hitam pun sangat penasaran dan ingin melihat dari kejauhan. Karena sorban milik Nabi Musa sangat mengundang perhatian mereka semua. Karena mereka semua tahu bahwa Kirkoh adalah benda yang sungguh luar biasa manfaat dan keistimewaannya. Ya, benar sekali. Dan saya benar-benar salut kepada jenengan saya, karena jenengan yang sudah berhadapan langsung dengan kami, yang jelas-jelas kami membawa sorban itu, tapi jenengan tidak menanyakan sekali tentang itu. Jadi kayaknya saya menilai bahwa jenengan benar-benar sosok yang baik, bijaksana, dan tidak ingin tahu yang menjadi bukan urusannya. Ya, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan, karena saya juga pastinya ini akan langsung melanjutkan perjalanan. Jadi, monggo jika jenengan mau keluar. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi mungkin sudah sangat jelas penjelasan dari Syekh
Ja'far Mukhlis. Beliau datang atau menghadang kami menanyakan apa tujuan kami di sini. Dan setelah kami bercerita, beliau tiba-tiba menjawab yang mengenai tentang malam 1 Syuro. Beliau kan tadi pertama mengatakan bahwasanya berhati-hatilah kalian, jangan sampai Syuro dibunuh, karena malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi para iblis yang ingin melakukan kejahatan. Terus di sisi lain, Syekh Ja'far Mukhlis juga mengatakan beberapa kalimat agar untuk tidak percaya dengan hal-hal semacam itu, karena di dalam agama tidak seperti itu. Yang ada di agama Islam bahwa malam 1 Syuro itu ya seharusnya digunakan untuk kita merenungkan diri, terus seperti halnya kayak memulai dari awal lagi dan meminta ampun kepada Allah. Dan mungkin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan pada malam hari ini, tentunya dengan hal-hal yang positif. Makanya tadi saya bertanya kepada Syekh tersebut, kalau Syekh tersebut mengatakan bahwa malam 1 Syuro itu adalah malam yang baik ini dan itu, tapi kenapa beliau seolah-olah percaya bahwasanya malam 1 Syuro juga bisa digunakan oleh makhluk-makhluk yang jahat untuk memanfaatkan malam 1 Syuro. Makanya saya bingung tadi bahwasanya Syekh ini sebenarnya percaya atau tidak sih dengan hal-hal yang semacam itu. Seharusnya kan, mohon maaf, kalau Syekh tidak percaya bahwa malam 1 Syuro bagi mereka yang jahat, seharusnya kan beliau tidak mengatakan bahwa Syuro akan dibunuh sebelum malam 1 Syuro atau Syuro akan dibunuh pada saat malam 1 Syuro. Tapi saya menyimpulkan beliau menyampaikan seperti ini itu bahwasanya karena kebanyakan yang sudah terjadi itu bahwa contohnya mungkin kecil, orang-orang yang mempunyai pusaka atau benda-benda lain biasanya di malam 1 Syuro seperti ini pada dirawat lah atau dibersih-bersihkan. Terus banyak makhluk jahat juga yang melakukan ritual-ritual yang tidak benar. Jadi mungkin beliau menyampaikan kepada kami itu bukan karena percaya bahwasanya seperti itu, tapi buat kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perjalanan dan agar kita harus cepat-cepat menyelamatkan Syuro, teman-teman. Ya, kalau kami sih terus terang saja berdasarkan dengan pengalaman dan pengetahuan, memang ya seperti itu. Banyak sekali orang-orang atau manusia yang memanfaatkan momen malam 1 Syuro seperti ini. Memang benar kan bahwasanya banyak sekali ini orang-orang yang mungkin kita katakan menumbalkan sesuatu untuk mencari pesugihan atau hal-hal buruk yang lainnya. Namun mereka yang melakukan seperti itu karena mungkin tidak tahu bahwasanya malam-malam seperti ini 1 Syuro seharusnya digunakan untuk berdoa, meminta ampunan dan meminta rezeki kepada Allah. Tapi mudah-mudahan juga malam hari ini juga kita bisa segera menemukan Syuro dan kami bisa menyelamatkan Syuro. Amin. Ya sudah, mungkin teman-teman kita lanjut saja perjalanan ini. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan petunjuk-petunjuk baru dan syukur-syukur kita bisa ketemu dengan Syuro dalam keadaan yang sehat dan selamat. Amin. Sudah, kita lanjut saja langsung. Akbar, subhanallah. Syuro, apakah kau tidak ingat dengan saya atau dengan kami semua ini? Kenapa kau berbuat seperti itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Syuro, kenapa kau juga dari tadi pertama kita bertemu, saya ajak bicara secara baik-baik, tapi kau tidak mau menjawab apa-apa? Tolong, Allahu Akbar. Jika kau tidak mau menjawab pertanyaan saya, tidak apa-apa Syuro. Namun jangan melakukan hal-hal seperti ini.
Apakah Allahu Akbar? Apakah dirimu sudah dikuasai oleh iblis yang telah membawamu atau bagaimana? Dan kenapa kau sekarang berada di sini tanpa mereka? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, di sini saya sudah bertemu dengan Suro. Namun dengan keadaan yang seperti ini, tapi kami meyakini bahwasanya memang yang ada di dalam tubuhnya Suro itu ya tentunya makhluk yang jahat. Kalau itu benar-benar Suro tidak akan, Allahu Akbar, tidak mungkin akan melakukan hal-hal semacam ini. Namun kita biarkan saja terlebih dahulu dia untuk menyerang kami. Karena dari tadi saya perhatikan serangannya juga tidak begitu besar. Dan sepertinya sebentar lagi juga dia akan kehabisan energi, teman-teman. Silahkan Suro atau makhluk yang ada di dalam tubuh Suro, silahkan jika kau ingin terus-menerus menyerang kami. Saya akan tunggu di sini sampai kau benar-benar selesai menyerang kami. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik Suro, sekarang saya mungkin tidak bisa membiarkan dirimu seperti ini terus. Selain kau ingin menyakiti kami, saya tahu kau juga ingin menyakiti raga itu. Jadi bersiaplah Suro, saya akan membuatmu sedikit terluka, namun ini semua demi kebaikanmu. Kami akan segera menolongmu dan kami akan segera membuat dirimu hidup seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kain sorban Nabi Musa, saya ingin mengalahkan dia. Melewati lantaran ini, mudah-mudahan Allah mengizinkan kami untuk membuat dia kalah dan berhasil kami selamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah tuh, surah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Surah. Jangan ini dulu, biarin dulu. Kayaknya. Ditembakkan. Astagfirullahaladzim. Cepat tinggalkan tempat ini. Mohon maaf, Khosiron. Kenapa jenengan mengatakan seperti itu? Tempat ini bukan tempat yang aman. Cepat bawa pergi anak itu. Apakah tidak sebaiknya kita mengobati terlebih dahulu, barulah nanti kita pergi dari tempat ini? Karena mereka sangat mengetahui. Jadi kalian berada dalam posisi yang tidak aman. Maksudmu kita sedang dicari oleh mereka yang membawa Suro? Ya. Dan terutama mereka sedang mencari Suro seperti itu? Ya, kalian sedang dicari dan mereka menginginkan anak itu kembali kepada mereka. Oh ya, berarti kita harus segera pergi dari tempat ini, atau mungkin kita bisa langsung membawa Suro pulang saja. Nanti masalah kita mengobati Suro bisa dipikirkan di rumah, atau bisa dilakukan di rumah. Baik, Khosiron, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin jika tidak ada jenengan di kesini, mungkin kita akan menghadapi mereka. Baik, cepatlah bergegas meninggalkan tempat ini. Nggih, Khosiron, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita langsung diangkat, kita langsung bawa pulang saja. Kita main gotong-gotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Hati-hati. Allahu Akbar, hati-hati. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.